Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini begitu heboh. Kenapa? Karena Wagub DKI Jakarta yaitu Mas Rano Karno ketika dia meninjau lokasi banjir, dia layaknya seorang raja menaiki perahu karet, padahal air cuma ketinggiannya sekitar betis orang dewasa saja. Apakah Rano Karno ini takut dengan air? Begitu menurut netizen. Sedangkan berbanding terbalik ketika Mas Wapres kita, Mas Gibran, pada saat dia meninjau lokasi banjir di Bekasi, dia rela becek-becekan bersama warga meninjau lokasi, langsung masuk ke rumah-rumah mendengarkan aspirasi warga Bekasi. Nah, bagaimana videonya sahabat? Kita lihat dan dengarkan berikut ini. Rano Karno tinjau lokasi. Pak Wagub jalan dong, masa ditarik gitu kayak raja aja. Merakyat itu harus menikmati juga kesusahan rakyatnya, bukan cuma datang celingak-celinguk doang. Yang lagi kena musibah. Ya, kalau kita lihat tingginya nggak tinggi-tinggi amat sih, nggak bikin tenggelam sih. Luar biasa Pak Wagub ini ya. Tinggi sih, cuma sampai betis orang. Setelah kemarin Pak Wagub ini digugat oleh warganya, sekarang ya digugat lagi nih oleh warganya nih kayaknya nih. Gara-gara naik perahu karet digotong-gotong kayak raja ya kan. Nah, itu orang pada jalan. Nah, tuh pada jalan. Mas Gibran. Pak Gibran. Mas Gibran. Pak Gibran. Pak Pram lagi syuting di jembatan Ancol. Ngapain di depan kamera, di depan wartawan, cengak celungu? Pusing ya. Kelihatan dari wajahnya lagi stres, galau dan gundah gitu. Untuk mengatasi banjir sekarang ini ya. Aduh, kemarin untuk kampanye, paling sidul. Cara mengatasi banjir mah gampang katanya. Mana tunjukkan dan buktikan, jangan hanya ngomong doang. Kalau enggak tuh lapor ke mak klien, mak kebo, mak banteng, nenek lampir, nenek sihir. Kan DKI Jakarta sudah sarang banteng kata mak klien, bukan sarang bansos lagi. Jawa Tengah kata mak klien sarang bansos. Jadi udah tugas klien kan tugas partai, tunjukkan. Abaan saya kemarin susah, solusinya harus menggali lubang belakang rumah. Banjir tidak boleh dibagi tetangga air yang ada dalam rumah, itu kata Abah Anis. Jadi kalian cocok ya. Tanya mak klien, mak tolong laku nih mak, cara mengatasi banjir mak, kan sudah sarang banteng DKI Jakarta, tolonglah mak ya. Tuh, jangan selangak-selunguk kayak gitu, turun ke lapangan bagi-bagi bansos ya. Terus tinjau rakyatnya, jangan sia-siakan rakyat DKI Jakarta yang telah memilih kalian. Ya Pak Pram, kelihatan kali wajahnya sampai keriput gitu. Jangan takut ada mak banteng klien, tanya solusinya, jangan aja berkuar-kuar. Panggil mak, turun ke lapangan mak, lihat sarang kita, sarang banteng, terkena musibah gitu ya. Lapor sama mak banteng. Jangan lupa bawa maknya turun ke lapangan juga ya. Karena klien itu tidak bisa lepas dari mak banteng klien. Buktinya kemarin retreat aja harus lapor dulu ke mak banteng. Mak, kami ikut retreat atau enggak? Kata mak enggak boleh ikut, kalian enggak ikut. Berangkat kata mak, kalian berangkat juga. Ternyata di akhir
jelang dia milih itu ya, di jelang retreat kalian udah mau habisnya retreat, kalian datang sama si Masinton, pede amat, sudah mau selesai retreat malah nongol. Kalian kan dikit-dikit nanya ke mak, dikit-dikit lapor mak, jadi tanya ke mak ya, Mak Banteng, cara mengatasi banjir Jakarta. Oke Mas Pak Pram. Apa pendapat saudara terkait dengan belusukan sang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di daerah terdampak banjir besar di Bekasi? Saya ingin katakan, kita yang berpikir waras di tengah-tengah politik yang penuh dengan fitnah dan kebencian untuk memaksulkan seorang Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden, maka belusukan dalam kerja-kerja kemanusiaan untuk korban terdampak banjir di Bekasi yang dilakukan oleh Gibran, ini adalah bentuk bahwa kita sebetulnya adalah orang yang punya optimisme bahwa melalui kerja-kerja yang nyata yang dilakukan oleh siapapun, termasuk pemerintah yang diwakili oleh sang wakil presiden, maka kita berharap bahwa Indonesia yang terang benderang itu dilakukan dengan sungguh dan penuh tanggung jawab, termasuk oleh seorang Gibran dalam jabatan dan kapasitasnya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Anda yang terus mengkapitalisasi pandangan nyinyir dan penuh kebencian terhadap tokoh muda ini, nampaknya mata dan mata batin Anda harus diperbaiki dengan baik agar cara pandang kita terhadap orang lain, termasuk rezim pemerintahan Prabowo Gibran, khususnya pada Gibran sebagai tokoh yang penuh dengan optimisme untuk kita melihat Indonesia yang lebih baik ke depan. Terima kasih Mas Wapres, Anda menunjukkan bahwa diri Anda berkualitas dan Anda tidak terjebak pada politik kebencian yang terus-menerus dimunculkan oleh kaum nyinyir yang hanya menargetkan. Anda dimaksulkan oleh pemerintahan Prabowo, padahal Anda adalah orang yang sungguh membantu Presiden Prabowo melaksanakan tugas-tugas yang konstitusional. Karena itu, siapapun yang menargetkan pemaksulan seorang Gibran, maka ia akan berhadapan dengan kekuatan rakyat yang ada di belakang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wapres turun ke tempat terjadinya bencana banjir dibilang pencitraan. Kemarin dikasih Wapres yang tidak pernah kelihatan, disinggung. Kemana Wapres? Berasa nggak punya Wapres, nggak kelihatan. Sekarang Wapresnya kelihatan, terus turun dibilang pencitraan. Presiden nangkep koruptor dibilang pencitraan, bilang pahlawan kesiangan. Nggak nangkep koruptor disinggung, katanya mau sampai ke Antartika dikejar. Giliran semua udah dikejar, tetap dibilang pencitraan. Memang dasar hati kalian yang busuk, tau nggak? Hati kalian tuh gelap, busuk. Bahkan bulan puasa yang suci ini saja tidak bisa mensucikan hati kalian yang sudah kelewat gelap dan busuk itu. Bisa dipastikan jika bulan puasa yang suci ini saja tidak bisa mensucikan hati kalian yang busuk itu, sampai kiamat hati kalian bakal busuk terus. Oke, sekian dan terima kasih. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video yang dimana Wagub DKI Jakarta Mas Rano Karno ketika dia meninjau lokasi banjir layaknya seorang raja, dan itu langsung netizen yang katakan padahal airnya cuma ketinggian sampai orang betis saja,
banyak orang yang bertanya-tanya apakah Rano Karno ini, Mas Wagub, takut dengan air ataukah tidak. Terbanding terbalik dengan Mas Wapres kita, Mas Gibran, ketika dia belusukan ke bencana banjir, ke rumah-rumah warga, dia tidak takut, dia rela main becek-becekan, melumpur-lumpur bersama warga, belusukan, bertanya apa keluhannya. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah, jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.